MMD adalah pengabdian kepada masyarakat. Jembatan antara dunia akademik dengan kehidupan nyata. Pengabdian. Membangun desa agar lebih baik. Tempat belajar hal-hal baru. Tempat untuk kita belajar bermasyarakat. Tempat pengabdian dan tempat bersenang-senang sih. MMD itu menciptakan perubahan. Kumpulan ide-ide kreativitas mahasiswa Untuk membantu menyejahterakan masyarakat terutama di desa. MMD buat aku itu sendiri adalah being responsible atas 14 orang termasuk diri sendiri. Hidup 24 jam sama 14 orang. Pengalaman berharga yang nggak bisa diulang. Besok telah menjadi sebuah kenangan. Ya, itu kata mereka. 14 orang yang gak saling kenal sebelumnya. 14 orang yang beda-beda karakternya. Dan 14 orang yang beda-beda juga pemikirannya. Namun, kami datang dengan satu tujuan, yaitu pengabdian. Di setiap langkah, senyuman, dan harapan, cerita kami dimulai. Halo guys, jadi kita mau otw ke desa. Kok nggak ada yang ngomong? Udah, kita lagi di Elf, 14 orang mau ke desa. Doain mau sampai tujuan. Berawal dari senyuman hangat dan tangan yang terbuka, kami diterima sebagai bagian dari desa ini. Bersama mereka, kami tumbuh dan berproses. Lokasi MMD kami berada di Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Mungkin ada yang berpikir, oh enak ya lokasi MMD-nya masih di Malang, nggak jauh dari kampus. Dan desanya juga sudah berkembang. Namun, bukan berarti jalan yang kami hadapi itu semudah pikiran mereka. Namun, di balik setiap rintangan yang ada, pasti ada pembelajaran yang berharga. Dan itu yang kami rasakan. Di desa ini kami membawa 4 misi besar. Pemberdayaan bisnis dengan digital marketing dan digital branding pada UMKM. Pengembangan peningkatan kualitas pendidikan melalui literasi dan digitalisasi sumber belajar. Pengembangan landscape dan fasilitas desa. Dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Proker aku di sini itu membantu UMKM yang industri rumah tangga, di mana mereka itu belum memiliki sertifikasi PIRT. Di sini saya ngebantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi itu. Sebelum ke proker aku, banyak nih yang bilang kayak jangan lihat buku dari covernya, jangan lihat isi dari covernya. Nah, kalau di jurusanku itu beda, karena kita menghargai para desainer. Nah, jadi proker aku tuh membranding sebuah UMKM dari kemasannya gitu. Jadi proker aku itu judulnya Movie Extravaganza, di mana di situ aku memilih film buat bahan ajar kepada anak-anak, khususnya anak SMP kelas 1, belajar bahasa Inggris melalui film tersebut. Jadi proker aku itu sosialisasi public speaking. Tujuannya simpel sih sebenarnya, supaya anak-anak ini tuh bisa lebih berani ngomong di depan banyak orang. Nah harapannya semoga kedepannya mereka tuh bisa nunjukin kebiasaan mereka yang selama ini terpendam di depan banyak orang, terus jadinya bisa lebih berkreasi nih. Aku di sini programnya untuk anak SD, yaitu kampanye makan bekal sehat bersama untuk anak SD kelas 6. Nah, proker aku ini ditujukan untuk anak SD karena anak-anak SD di Sumber Ngepoh ini tuh terbiasa makan makanan yang tidak sehat. Dengan diharapkannya proker aku ini, anak-anak SD lebih terbiasa makan makanan yang sehat. Jadi judul proker aku itu adalah peningkatan kesadaran pendidikan berkualitas dengan poster edukatif di SDN 02 Sumber Ngepoh. Nah, jadi di situ aku itu ngedisplay poster edukatif dan dibuat semenarik mungkin untuk anak-anak SD sehingga mereka itu mau baca. Nah, kontennya itu tentang ngepromot Universitas Brawijaya dan tentang kecanduan bermain handphone yang sekarang ini marak di kalangan anak-anak remaja. Proker aku di sini berupa revitalisasi taman yang ada di balai desa, karena di balai desa itu tuh ada taman yang menurut aku tuh terbengkalai dan gak terurus gitu. Padahal
nilai gunanya tuh tinggi kalau dirawat. Oleh karena itu, aku ngadain proker ini, yaitu revitalisasi taman desa. Aku harap taman desa berfungsi kembali sebagaimana mestinya, dan dari pihak desa sendiri pun melanjutkan perawatan dan menjaga fasilitas-fasilitas pendukung di taman tersebut agar nantinya taman tersebut tuh nggak terbengkalai lagi. Jadi proker aku itu bikin namanya SOTK, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Jadi harapannya setelah adanya SOTK ini, masing-masing perangkat desa tahu tentang tupoksinya. Tuh. Tapi ada sebuah pesan berharga yang kami dapatkan di perjalanan MMD ini. Bahwa MMD tidak hanya tentang menyelesaikan program kerja, namun juga tentang bagaimana cara bermasyarakat secara utuh. Kami beruntung, di desa ini kami diterima. Kami turut diajak memeriahkan berbagai macam acara. Mulai dari bantengan, ikut menonton wayang, bahkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pawai. Itu adalah pengalaman yang tidak pernah terbayangkan sedikit pun sebelumnya. Berbagai tradisi juga kami lihat secara langsung. Tradisi-tradisi itu tidak hanya mengenalkan budaya, tetapi juga esensi di baliknya. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan yang lainnya menjadi pembelajaran berharga yang kami dapatkan. Di sini kami belajar bahwa semua unsur kehidupan harus kami hargai. Hal-hal yang kami anggap sepele sebelumnya ternyata bisa menjadi sangat berarti. Tak terasa sudah 31 hari kami mengukir cerita di desa ini. Pergantian bulan menandakan akhir dari cerita kami. Tugas kami telah selesai. Namun, jejaknya akan abadi di hati. Kami kembali membawa cerita dan cinta dalam bingkai memori yang tak terlupakan. Selamat tinggal Desa Sumber Ngepoh. Terima kasih atas segala pembelajaran dan kenangan. Kami akan selalu merindukanmu. Sampai jumpa di lain waktu dengan cerita-cerita yang baru.